Selamat datang di channel B1 Auto Garage. Oke, di sebelah saya ada satu unit mobil yang cukup fenomenal di tahun 2021, di awal tahun 2021. Sebuah Toyota Race. Ya, Toyota Race ini ada beberapa tipe, dan yang di samping saya ini adalah tipe yang tertinggi, yaitu Toyota Race GR Sport yang dilengkapi dengan TSS. Jadi yang full spec, yang untuk grade-nya, speknya paling tertinggi. Oke, tapi dalam video ini saya tidak akan menjelaskan mengenai spek dan apa aja keunggulan dari mobil ini. Tapi kita akan menjelaskan modifikasi apa yang sedang dan sudah kita lakukan di mobil ini. Untuk selanjutnya, sebelum saya menjelaskan modifikasi apa aja di mobil ini, buat Anda jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tidak ketinggalan nyalakan tombol loncengnya untuk Anda tidak ketinggalan melihat video-video dari kami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan modifikasi apa aja yang kita lakukan di Toyota Race ini, mulai dari eksterior dulu. Dari eksterior kita melihat mobil ini kaki-kakinya sudah kita ganti dan tampilannya menjadi sangat keren sekali. Jadi sudah bukan seperti race pada umumnya. Nah, apa saja kita lakukan di dalam kaki-kaki? Yang pertama, kita mengganti velg dari bawaan ring 16, kita ganti menjadi ring 18. Oke, untuk velg ini adalah tipe spoon sport, dan untuk ukuran Toyota Race, mobil pelek ini adalah pelek satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi untuk ukurannya, untuk tipenya, dan untuk warnanya hanya satu di Indonesia. Dan kebetulan pemilik mobil ini mempercayakan semua modifikasinya kepada kami untuk membuat Toyota Race ini menjadi tampil lebih beda daripada Toyota Race yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan mengenai ukurannya. Untuk velg sendiri, ini adalah velg dengan ukuran 18 inci, dengan lebar depan 8,5 dan belakang 9,5. Nah, teman-teman bisa lihat beda lebarnya itu adalah di sini. Ini untuk ukuran ban depan dengan ukuran 8,5, dia lebar celongnya ini segini. Kalau kita lihat yang belakang, ini kelihatan jauh sekali lebih lebar. Ya, jauh sekali lebih lebar. Karena untuk di bagian belakang, ini ukurannya adalah 9,5. Nah, untuk tipe ban yang kita pakai adalah tipe Michelin. Ya, tipe Michelin Pilot Sport. Dengan ukuran 225/45 ZR18 untuk di bagian ban depan, dan di bagian belakang kita pasangkan di ukuran 235/45 ZR18. Jadi karena tadi lebar velgnya itu berbeda, sehingga kita juga memasangkan ban dengan ukuran lebar yang berbeda. Dan tentunya semakin lebar ban, mobil akan semakin lebih stabil. Selain dari velg yang kita ganti dengan bannya, kita juga ganti mobil ini di bagian suspensi. Tapi kita tidak merubah shockbreaker, kita hanya merubah bagian pernya saja. Karena mobil ini ukuran bannya dirubah dari ring 16 menjadi ring 18, maka tentunya mobil ini butuh suspensi yang lebih keras supaya tidak bumpy,
setelah tadi saya menjelaskan mengenai kaki-kaki, sekarang saya akan menjelaskan modifikasi yang kedua di Toyota Race di sebelah saya ini. Nah, kalau kalian lihat dengan detail, sesuatu yang berbeda ada di bagian lampu. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian lampu, penampilannya dia sudah berubah. Kenapa kita rubah penampilan lampu dari Toyota Race ini? Problemnya yang pertama adalah Toyota Race itu memiliki lampu dengan kondisi reflektor yang saat ini itu adalah menjadi reflektor yang sudah dipakai di beberapa mobil dengan teknologi terbaru. Tetapi sekali lagi, kebutuhan kita untuk di jalan itu adalah penerangan yang cukup, ya. Nah, kenapa kok lampu Toyota Race ini kita ganti? Karena sekali lagi, keluhan dari customer itu merasa lampunya sangat-sangat tidak terang. Lampu tidak terang itu sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, adalah kondisi jalan di Indonesia yang menggunakan aspal hitam, sehingga pantulan sinar lampu dari mobil itu tidak bisa membantu visibilitas pengendara untuk melihat jalan dengan jelas. Nah, problem yang kedua adalah mayoritas pemilik mobil di Indonesia, kaca bagian depan selalu diblok dengan kaca film. Ada yang 20%, 40%. Nah, kalaupun itu hanya 20%, tetap berarti secara kesimpulannya visibilitas kita berkurang 20%. Apalagi kalau kaca film bagian depan itu diberikan kaca film yang lebih tebal, lebih gelap, sehingga pengurangan visibilitasnya pengendara akan semakin berkurang. Nah, untuk mobil Toyota Race ini kita ganti lampunya dengan custom design. Jadi ini betul-betul totally merubah desain dari mobil Toyota Race pada umumnya. Nah, yang kita pasangkan di sini adalah dua set bilet proyektor Hellstein yang versi 2 dengan kekuatan low beam 56 watt dan kekuatan high beam 65 watt. Nah, tidak hanya dua proyektor 3 in bilet tadi yang saya jelaskan, ada penambahan satu lagi. Ada satu proyektor mungil kecil dengan ukuran 1,8 inch, kita taruh di paling ujung, ya. Tapi proyektor ini bukan proyektor sembarangan. Sekalipun dimensinya dia cuma 1,8 in, tapi dia memiliki extra high beam dengan sistem laser LED. Jadi dimnya, high beamnya dia dilengkapi dengan laser LED. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hasil sinarnya. Nah, untuk bagian lampu, selain 3 proyektor ini, kita ada tambahkan 2 mata devil eyes. Oke, jadi kenapa kok yang satu kita tidak berikan devil eyes? Karena supaya kesannya tetap seperti kesan bawaan pabrik. Karena pesan dari pemilik mobil ini bahwa modifikasi yang kita lakukan di bagian lampu, di bagian manapun, usahakan dikerjakan dengan sangat-sangat rapi, sehingga seperti mobil ini memang lampunya adalah didesain oleh pabrik. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana detailnya. Nanti kita akan cantumkan, kita akan kasih beberapa slide detail-detailnya bagaimana proses kita kerja.
Oke, nah ini matahari masih ada. Nah, kita boleh lihat hasil sinar dari lampu yang sedang kita kerjakan di Toyota Race ini. Nah, kita bisa lihat di sana. Nah, ini lampu pada saat sudah menyala untuk low beam-nya. Nah, ini kita matikan ya. Nah, ini kita matikan. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, ini tanpa fog lamp. Nah, ini sekarang saya nyalakan fog lamp-nya. Iya, lebih terang lagi. Untuk Toyota Race sendiri, lampunya sudah dilengkapi dengan DRL. Namun, untuk sennya belum sequential. Nah, ini kita sudah bikinkan dengan sen sequential di sini. Ya. Oke. Jadi penampilannya keren sekali. Langsung merubah penampilan mobil ini menjadi lebih keren, lebih sangar, lebih garang, mulai dari sisi velg, lampu, dan nanti akan kita jelaskan bagian body. Oke, untuk setiap project di B1 Auto Garage, kita selalu melakukannya bukan dengan sembarangan. Bahkan untuk mobil race ini, kita mengorbankan satu set, satu pair headlamp original, kita bongkar, kita pelajarin bagaimana sistem dan teknis dari lampu yang dimiliki oleh Toyota Race ini. Nah, kalau kita lihat di sini, lampu Toyota Race ini aslinya seperti ini. Yang seperti tadi saya jelaskan, dia lampunya dengan sistem reflektor yang ditembak LED. Nah, inilah yang akan membuat penerangan mobil menjadi berkurang. Nah, ini kalau kita lihat, ini di sisi mana? Ini sisi sebelah kiri. Oke. Nah, kalau teman-teman boleh lihat, penampilannya langsung berubah. Yang semula seperti ini, kita rubah menjadi ini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita bukan sembarang mengerjakan mobil, terutama mobil-mobil yang baru dengan sistem-sistem yang agak rumit. Tapi untuk Toyota Race ini, kita mengorbankan satu lampu untuk supaya kita bisa research, kita bisa cek sistem kelistrikan, dan semuanya kita pelajarin, sehingga pada saat kita melakukan penggantian atau modifikasi di bagian lampu, kita melakukannya dengan cara yang benar, sehingga pada saat mobil ini sudah selesai diganti, sudah bisa dipastikan keamanan kelistrikannya itu terjamin. Nah, untuk fog lamp sendiri, fog lamp bawaan pabrik adalah seperti ini. Ya, fog lamp bawaan pabrik seperti ini. Kita lihat mobilnya baru, dan ini fog lampnya masih baru. Kita ganti fog lamp Toyota Race ini dengan fog lamp Helston laser proyektor biled 3 in. Jadi fog lamp ini diklaim dengan kekuatan high beam yang paling terang untuk saat ini. Dibandingkan dengan merek apapun, kita berani garansi ini paling terang. Kenapa? Karena fog lamp kita itu ditambahkan satu lagi LED tembak di bagian high beam. Jadi LED tembak itu, lasernya itu akan menyala pada saat kita melakukan proses high beam. Jadi istilahnya ngedim. Jadi dia begitu ngedim, dia ada tambahan ekstra LED. Nah, makanya saya bisa pastikan bahwa LED punya kita untuk keterangannya di bagian high beam. Saya bisa klaim bahwa LED proyektor fog lamp kita paling terang. Seperti yang teman-teman juga sering lakukan juga, atau bahkan ATPM yang mengeluarkan mobil-mobil yang sekarang ini dengan edisi yang limited,
rata-rata mereka melakukan perubahan di bagian warna ornamen-ornamen. Nah, biasanya ATPM itu mengeluarkan pada saat-saat tertentu, dia mengeluarkan yang namanya Black Edition. Nah, untuk kita di tempat ini, kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan di bagian ornamen yang awal mulanya berwarna chrome. Nanti kita akan kasih slide-nya bagaimana Toyota Race awalnya di bagian ornamen. Seperti kita lihat di sini tulisan turbo, lalu logo bagian depan, lalu handle-handle pintu, semua ini, lalu logo Toyota di bagian belakang, lalu ini ada tulisan race di sini. Nah, apa yang tadi kita sudah jelaskan, bahwa semua ornamen tersebut awalnya adalah dengan warna chrome yang putih. Tapi untuk mobil Toyota Race ini, kita sarankan kepada pemiliknya untuk dilakukan proses black chrome. Akhirnya kita lakukan, kita buka dengan pelan-pelan, tidak ada cacat satupun. Ya, semua ini kita ganti dengan warna black chrome. Termasuk handle pintu, tulisan turbo, logo di depan, semua kita ganti dengan warna black chrome. Nah, satu lagi di mobil ini ada penambahan trunk lid. Nah, trunk lid ini kalau nyala seperti ini. Ya, dia ada welcome light-nya. Lalu setelah itu dia nyala. Kalau kita lihat dari kejauhan, mobil ini terkesan modern sekali. Jadi lampunya nyambung dari sisi sebelah kiri sampai sisi sebelah kanan. Untuk mobil ini, selain tadi kita udah jelaskan mengenai velg, lampu, semuanya penggantian warna ornamen-ornamen menjadi black chrome. Nah, kita juga melakukan yang namanya proses detailing di mobil ini. Nah, pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh pemilik mobil. Kenapa? Kenapa mobil baru itu harus dilakukan proses coating? Nah, saya jawab di video ini. Mobil baru harus melakukan proses coating karena apa? Karena coating itu adalah sebuah lapisan yang dilapiskan di bodi mobil, di seluruh bodi mobil, baik itu dari bodinya, lampu, semua itu kita coating dengan tujuan supaya mobil itu catnya bisa bertahan lebih lama daripada mobil tidak di coating. Dan yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwa cuaca di Indonesia, curah hujan di Indonesia, dan air hujan terutama di Indonesia adalah air hujan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Nah, air hujan dengan tingkat keasaman tinggi itu akan menyebabkan mobil itu mudah berjamur. Nanti saya akan tunjukkan beberapa slide foto mobil berjamur. Nah, itu adalah akibat yang disebabkan oleh mobil itu tidak dilakukan proses coating pada saat mobil itu baru. Tapi bukan berarti mobil teman-teman yang sudah lama itu sudah terlanjur tidak perlu di coating. Ya, kalau saya sarankan tetap lakukan perawatan supaya mobil Anda tetap catnya terlindungi dan mobil itu selalu tampil mengkilap. Untuk proses detailing di dalam Toyota Race di sebelah saya ini, kita melakukannya mulai dari bagian eksterior, interior, mesin, semua kita detailing. Dan untuk bodi sendiri kita melakukan yang namanya paint correction. Nah, paint correction yang kita biasa lakukan di B1 Auto Garage, sudah saya pastikan bukan paint correction yang membuat cat itu menjadi tipis.
Ya, karena kita sebelum melakukannya kita sudah tes dulu berapa ketebalan cat mobil ini, sehingga berapa step, berapa layer yang perlu kita lakukan dalam proses mulai paint correction sampai kepada coating. Nah, untuk paint correction mobil ini dilakukan dalam tahap 4 step. Kenapa 4 step? Karena mobil ini sesuai dengan request pemiliknya, mobil ini diharapkan catnya itu betul-betul flat. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah lampu kita bagaimana kondisi cat setelah kita paint correction. Kita melakukan tahap kedua, ketiga, keempat sampai melakukan proses coating 3 layer. Jadi proses pertama seperti biasanya mobil akan dibersihkan dari kerak. Kenapa mobil baru tetap ada keraknya? Kenapa? Karena proses mobil itu sebelum di delivery kepada customer, dia akan melalui beberapa proses. Dari pabrik, dia ke gudang, ke dealer, baru setelah ada pembeli seperti Anda beli mobil, barulah mobil ini dikirim, di delivery kepada customer. Nah, pada saat proses-proses itu ada kemungkinan kena hujan atau dicuci, lapnya tidak kering sehingga muncul yang namanya kerak. Jadi mobil baru pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerak. Setelah kita tadi melakukan proses paint correction, sebelum paint correction ya, saya minta maaf. Kita melakukan yang namanya proses engine detailing. Jadi ini mesin kita detailing semuanya, kita bersihkan. Ya, mungkin kalau untuk mobil baru tidak akan sekotor seperti mobil yang sudah terpakai sekian lama. Untuk selanjutnya di mobil ini kita juga melakukan proses detailing di bagian interior. Kalau teman-teman lihat, ya mobil baru memang tidak sekotor dengan mobil yang sudah dipakai, seperti sama dengan mesin. Tapi ada baiknya tetap mobil itu didetailing. Dan satu hal lagi, di tempat kita setelah proses detailing kita melakukan yang namanya proses fogging. Jadi mobil ini kita fogging sehingga terbebas dari kuman. Dan ada beberapa pengalaman dari kita, mobil baru pun itu ada kotoran di bagian-bagian plafon, ya mungkin karena kesalahan pada saat mobil itu di warehouse, di gudang atau apa, sehingga ada bekas tangan yang nempel, itu kita bersihkan semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan mobil baru pun tetap ada bagian-bagian yang perlu dan tetap wajib untuk didetailing. Mobil Toyota Race ini tidak akan berhenti modifikasinya sampai hari ini aja. Nanti akan ada modifikasi selanjutnya oleh pemiliknya yang dilakukan di B1 Auto Garage. Nah, oleh sebab itu nantikan terus video dari channel B1 Auto Garage. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di video ini sehingga kita semakin lebih semangat untuk membuat video konten yang menarik dan buat Anda khususnya. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.